Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Jamila dari kelas 3A, Prodi PGSD Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya ingin memberikan video pembelajaran tentang materi matematika kelas 2 semester 1 tema 4 subtema 1. Untuk videonya selamat menyaksikan. Assalamualaikum adik-adik. Di sini kita akan belajar mengenai pembelajaran matematika kelas 2 semester 1 tema 4 subtema 1 pembelajaran 1 bersama Kakak Putri. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang ruas garis pada bangun datar dan juga pada bangun ruang. Sebelum kita masuk ke materi intinya, gimana kalau kita berdoa terlebih dahulu? Untuk doanya Kakak Putri yang mimpin ya. Berdoa dimulai. Amin. Nah, setelah berdoa, Kakak Putri absen terlebih dahulu ya. Gimana, hari ini masuk semua kan? Alhamdulillah kalau hari ini masuk semua. Nah, gimana kabar adik-adik semua? Insya Allah sehat ya. Kabar Kakak Putri juga alhamdulillah sehat. Sini pada semangat enggak untuk belajar matematika bersama Kakak Putri? Nah, agar lebih semangat lagi, gimana kalau kita tepuk semangat? Kita tepuk semangat bersama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Nah, gimana? Udah semangat belum? Agar lebih semangat lagi, gimana kalau kita sekali lagi tepuk semangatnya? Semuanya ikutin ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Di sini Kakak Putri akan ngasih tahu terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, serta indikatornya. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, kalau yang sekarang Kakak Putri ingin menyampaikan kepada kalian mengenai tahapan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tahapan pembelajarannya tadi kita sudah berdoa, sudah semangat dong, ya kan? Udah tepuk semangat. Nah, di sini berarti nanti kegiatan intinya kalian akan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan terakhir kalian akan menyimpulkan bersama Kakak Putri. Nah, sebelum masuk ke materi lebih lanjut lagi, gimana kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu? Yuk kita nyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama ya.
Nah, sekarang Kakak Putri mau bertanya kepada adik-adik semua. Sudah tahu belum apa itu ruas garis? Biar paham lagi, biar Kakak Putri bantu jelaskan ya. Jadi, ruas garis itu adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik di antara ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Setelah kita mengetahui apa itu ruas garis, sekarang Kakak Putri ingin kalian mengetahui lebih dalam lagi, yaitu kita mengenal ruas garis. Sekarang Kakak Putri ingin mencontohkan kepada kalian melalui sebuah tali. Nah, jika sebuah tali tidak dipotong, maka itu masih menjadi garis yang lurus. Maka, jika kedua tali tersebut kita potong menjadi dua, itu sudah menjadi ruas garis. Nah, tali yang sudah kita potong dua, kita potong lagi menjadi 4 potongan. Potongan-potongan itu yang disebut ruas garis. Jadi, tali yang masih utuh disebut garis lurus, sedangkan potongan-potongan tali sudah disebut ruas garis. Tadi Kakak Putri menjelaskan tentang tali. Yang dipotong, yang lurus, itu adalah garis lurus. Yang jika dipotong menjadi dua, itu sudah menjadi ruas garis. Nah, sekarang Kakak Putri punya benda konkretnya, yaitu sebuah lidi. Di rumah masing-masing pasti ada sebuah lidi. Nah, ini adalah garis lurus. Jika kita potong menjadi dua, ini sudah menjadi ruas garis. Ada 2 ruas garis, 1, 2. Jika kedua ruas garis ini kita potong lagi menjadi 2 bagian, maka ada 4 ruas garis. Ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi yang tadinya garis lurus menjadi ruas garis karena ada potongan-potongannya. Jadi ruas garis itu adalah potongan dari suatu garis yang lurus. Nah, setelah tahu ruas garis itu apa, kita akan belajar tentang bangun datar. Variasi bentuk bangun datar pada segitiga dan juga pada segi empat. Pada bangun datar segitiga memiliki beberapa bentuk. Di sini kita akan mengamati beberapa bentuk pada segitiga. Sambil mengamati, kita bisa mengingat namanya ya. Bisa dimulai dari segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki seperti gambar di atas. Yang kedua ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi gambar di atas. Dan yang terakhir, segitiga sembarangan. Segitiga sembarangan di atas ya. Nah, dilihatkan baik-baik ya dan diingat. Nah, tadi udah yang segitiga. Sekarang kita mengetahui variasi bentuk bangun datar dari segi empat. Bentuk bangun datar dari segi empat juga sangat beragam loh adik-adik. Setiap bentuknya memiliki nama yang berbeda. Disimak dan diingat baik-baik ya. Yang pertama, bentuknya itu persegi. Yang kedua, ada persegi panjang. Yang ketiga, ada jajar genjang. Yang keempat, ada belah ketupat. Yang kelima, ada trapesium. Yang keenam, ada layang-layang. Dan yang ketujuh, ada segi empat sembarang. Nah, kita sudah mengetahui apa itu ruas garis, sudah mengetahui bentuk dari bangun datar segitiga, sudah mengetahui bentuk dari bangun datar segi empat. Selanjutnya kita mengenal ruas garis pada bangun datar segitiga. Mengenal ruas garis pada bangun datar segitiga itu contohnya seperti Eko sedang membersihkan meja kerja ayahnya. Nah, Eko ini menemukan penggaris segitiga milik ayahnya. Penggaris tersebut berbentuk bangun datar segitiga. Ternyata bangun datar segitiga memiliki ruas garis loh. Kita perhatikan contoh di samping. Ruas garis segitiga.
Pada segitiga memiliki 3 ruas garis yang ujungnya memiliki potongan di titik masing-masing. Kakak Putri mempunyai benda konkret yang ada di rumah kalian masing-masing. Kakak Putri mempunyai gantungan baju. Setiap rumah pasti mempunyai gantungan baju kan di lemarinya. Kalian bisa mengenal ruas garis segitiga melalui gantungan baju ini. Pada gantungan baju ini mirip dengan segitiga, ruas garisnya kita bisa melihat dari 1, 2, 3 yang di sampingnya memiliki potongan. Yang di sampingnya memiliki potongan garis. Nah, berarti ruas garis pada segitiga yaitu 1, 2, dan 3. Gimana? Sudah paham belum? Nah, selanjutnya kita akan membahas ruas garis dari segi 4. Ruas garis pada bangun datar segi 4, yaitu Kakak Putri akan membahas mengenai persegi dan juga persegi panjang. Yang pertama, kita akan menggunakan persegi terlebih dahulu. Pada bentuk persegi, kita bisa menggunakan kaleng. Kaleng makanan yang di sampingnya ada selotip. Selotipnya dibuka, maka bentuk ruas garisnya akan terlihat dari titik potong pertama sampai titik potong terakhir. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan gambar di samping. Nah, agar lebih jelas lagi Kakak Putri punya benda konkretnya. Kakak Putri punya kalender. Pasti di rumah kalian semua ada dong kalender. Nah, kalender ini berbentuk persegi. Di kalender ini kita bisa melihat ruas garisnya. Ada berapa ruas garis pada bentuk persegi? Iya, benar, ada 4 ruas garis pada bentuk persegi, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing ruas garis memiliki titik potongnya. Gimana? Sudah mulai paham belum? Agar lebih paham lagi, perhatikan lagi ya, ada berapa titik potong dari persegi? Benar, ada 4 titik potong dari persegi. 1, 2, 3, 4. Gimana? Udah paham kan? Yang kedua, kita akan membahas ruas garis pada persegi panjang. Pada persegi panjang, Kakak Putri mempunyai benda konkret, yaitu sebuah buku. Adik-adik semua punya dong buku di rumah, atau bisa juga buku pelajaran. Atau bisa buku ini. Nah, dari buku ini berbentuk persegi panjang. Ruas garis pada persegi panjang ada 4, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Gimana? Sudah mulai paham belum apa itu ruas garis? Ruas garis pada persegi panjang memiliki 4 titik potong. Kalian bisa menghitung dari titik pertama, 1, 2, 3, dan 4. Masing-masingnya memiliki titik potong. Biar lebih paham lagi, biar Kakak Putri tanya ya, ada berapa ruas garis pada persegi panjang? Ayo yang bisa. Iya, benar, ruas garis pada persegi panjang ada 4. Ada 1, 2, 3, dan 4. Gimana? Udah mulai paham kan? Wah, pintar-pintar sekali. Bangun datar selalu dibatasi oleh ruas garis pada tiap tepinya. Ruas garis pada bangun datar adalah potongan garis tepi dari bangun datar tersebut. Nah, tadi Kakak Putri sudah menjelaskan dan memberikan contoh tentang ruas garis pada bangun datar segitiga dan juga bangun datar segi 4. Di sini Kakak Putri ingin kalian tuh lebih paham lagi tentang ruas garis pada bangun-bangun tersebut. Maka
kita akan menentukan ruas garis pada bangun segitiga dan juga bangun datar segi 4. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini kita menemukan contoh menentukan ruas garis pada bangun datar. Yang pertama tuh pada persegi panjang memiliki 4 ruas garis. Bisa dilihat contohnya baik-baik ya. Nah, yang kedua ini ada persegi. Persegi pula termasuk bangun datar dari segi 4 yang mempunyai 4 ruas garis. Selanjutnya tuh ada segitiga sama kaki memiliki 3 ruas garis. Dan yang terakhir ada segitiga sama sisi juga memiliki 3 ruas garis. Nah, masing-masing dari ruas garis tersebut dibatasi oleh titik tepinya. Kalian bisa melihat contoh di atas secara baik-baik ya. Nah, gimana penjelasannya? Di sini Kakak Putri ingin memperjelas lagi lebih lanjut tentang materi ruas garis pada bangun datar dan juga pada bangun ruang. Pada tema ini kan tentang kebersihan. Nah, kalian tuh bisa di rumah menentukan ruas garis dengan keset di rumah. Keset di rumah itu berbentuknya persegi panjang dan ruas garisnya bisa kalian hitung sendiri, yaitu ada potongan-potongan di tiap tepinya. Atau bisa juga melalui persegi, yaitu kain lap yang buat di dapur itu berbentuk persegi. Ruas garisnya juga sama, ada 4. Gimana? Udah mulai paham belum nih sama materi ruas garis pada bangun datar dan juga bangun ruang? Kalau sudah paham, Kakak Putri ingin ngetes kalian. Soalnya itu ada berapa ruas garis pada bangun ruang segitiga? Iya benar, ruas garis pada bangun ruang segitiga yaitu ada 3 bangun ruang seperti yang tadi Kakak Putri contohkan. Melalui gantungan baju yang itu ada potongan di tiap tepinya. Ada 1, 2, dan juga 3. Wah, kalian sudah hebat ya. Nah, sekarang Kakak Putri pengen tanya lagi, ada berapa ruas garis pada bangun datar persegi panjang? Iya benar sekali, ada 4. Seperti tadi Kakak Putri contohkan dengan buku. Ada 4 ruas garis pada persegi panjang. Jadi mana dibatasi dengan titik tepinya. 1, 2, 3, dan juga 4. Wah, kalian sudah mulai paham ya. Materi tentang ruas garis pada bangun datar dan juga bangun ruang cukup sampai di sini ya. Sebelum Kakak Putri mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita buat dulu kesimpulannya. Kesimpulannya dari pembelajaran kali ini adalah ruas garis adalah sebagian garis yang dibatasi oleh 2 titik di tepinya atau di setiap ujungnya. Dan bangun datar selalu dibatasi oleh garis pada tiap tepinya. Dan ruas garis pada bangun datar adalah potongan dari garis tepinya. Contoh ruas garis dari bangun datar segitiga adalah penggaris. Atau kalau kalian tidak punya penggaris bentuk segitiga di rumah, seperti yang tadi Kakak Putri contohkan, bisa menggunakan gantungan baju. Sedangkan contoh dari ruas garis persegi panjang adalah sebuah buku, atau bisa juga sebuah kotak pensil. Sedangkan pada bentuk persegi adalah kalender, seperti yang sudah Kakak Putri contohkan, atau bahkan bisa juga kaleng jika kalian punya kaleng di rumah. Baiklah, materi yang Kakak Putri disampaikan sudah selesai. Apakah ada yang mau bertanya? Sepertinya kalian sudah paham semua ya, apa itu ruas garis pada bangun datar dan juga pada bangun ruang. Setelah Kakak Putri amati, ternyata kalian cukup paham loh dengan materi ruas garis dan pada bangun datar dan juga pada bangun ruang. Hebat sekali. Nah, sebelum pembelajarannya kita selesaikan, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipimpin oleh Kakak Putri ya.
Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, materi tentang ruas garis pada bangun datar dan juga bangun ruang selesai. Semoga apa yang Kakak Putri sampaikan kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih semuanya. Kakak Putri akhiri ya. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.